E-Learning Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II adalah pusat pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya air dari hulu hingga hilir yang akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang sumber daya air, energi baru terbarukan, dan lingkungan. Materi e-learning ini merupakan kerjasama Pusat Pengembangan Sumber Daya Air atau PPSDA ITB dengan Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Bayangkan, pada sebuah tampungan air yang memiliki 3 sambungan keran ke 3 buah rumah, A, B, dan C. Misalkan tampungan tersebut memiliki jumlah air 100, sementara masing-masing rumah A, B, dan C membutuhkan 20, 30, dan 50 satuan. Maka situasi terbaik atau paling optimal adalah mengalirkan 100 unit air tersebut, 20 satuan ke rumah A, 30 ke rumah B, dan 50 ke rumah C. Tentu saja, pengambil keputusan dapat mengalirkan 100 satuan ke rumah A sehingga menyisakan 0 satuan ke rumah B dan C. Pengambilan keputusan untuk masing-masing saluran ini disebut dengan decision variable atau variabel keputusan. Adapun proses untuk mencari situasi terbaik dari suatu sistem dikenal dengan istilah optimasi. Pada suatu optimasi, objek yang dioptimasi dikenal dengan istilah sistem. Pada sistem tersebut, terdapat variabel keputusan atau decision variable, keadaan sistem atau system state, batasan atau constraint, serta fungsi tujuan atau objective function. Sebagai contoh, kasus pengaliran air tampungan ke 3 buah rumah tadi. Variabel keputusan adalah berapa yang dialirkan ke masing-masing saluran, sementara berapa air yang berada di tampungan adalah keadaan sistem. Pada kasus tersebut, batasan-batasan yang berlaku antara lain: 1. Aliran air tidak mungkin negatif, artinya hanya boleh 0 atau bernilai positif, serta 2. Aliran tidak boleh melebihi dari kapasitas pipa atau saluran. Misalnya, pipa hanya mampu mengalirkan maksimal 120, maka rentang batasan yang berlaku adalah dari 0 sampai 120 satuan. Fungsi tujuan adalah fungsi yang dimaksimalkan atau diminimalkan nilainya. Keadaan suatu sistem menjadi optimal ketika fungsi tujuannya sudah dimaksimalkan atau diminimalkan dengan tetap berada di dalam batasan-batasan yang berlaku. Sebagai contoh, kasus tampungan air tadi. Fungsi tujuan yang berlaku adalah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air masing-masing rumah. Oleh karena fungsi tujuan tersebut serta dengan ketersediaan air sejumlah 100, air yang dialirkan ke rumah A, B, dan C adalah masing-masing 20, 30, dan 50 satuan. Pada contoh kasus yang sama, sistem dapat berubah lagi dengan fungsi tujuan yang berbeda. Misalnya kali ini, fungsi tujuannya adalah memaksimalkan profit. Pada kasus misalnya hanya tersedia 50 jumlah air. Rumah A dan B masing-masing berani membayar Rp1.000 per unit air, sementara rumah C berani membayar Rp2.000. Jika fungsi tujuan yang digunakan adalah memaksimalkan profit, maka dengan air yang hanya terdapat 50 unit, air akan dialirkan 0 ke rumah A, 0 ke rumah B, dan 50 ke rumah C, sehingga profit yang didapat adalah Rp100.000. Berikut adalah contoh menggunakan fungsi tujuan yang lain, yakni fungsi tujuan untuk membagi rata kekurangan air, atau sama dengan meminimalkan perbedaan kekurangan air per total permintaan. Pada kasus hanya terdapat 40 unit air di tampungan, sementara permintaan air rumah A, B, dan C masing-masing 20, 30, dan 50, atau total kebutuhan sebesar 100 satuan. Maka total kekurangan yang terjadi adalah 60%, atau 60 kekurangan dari 100 yang dibutuhkan. Untuk membagi rata kekurangan, air yang dialirkan adalah masing-masing 8, 12, dan 20 ke rumah A, B, dan C. Dengan kekurangan untuk rumah A adalah 12 dari 20 yang diminta. Untuk rumah B adalah 18 dari 30 yang diminta. Dan untuk rumah C adalah 30 dari 50 yang diminta. Masing-masing kekurangan untuk rumah A, B, dan C adalah sama rata, yakni 60%. Pada kasus nyata, optimasi sistem sumber daya air dapat berupa sistem yang sangat kompleks. Misalnya, menentukan rilis dari masing-masing pintu-pintu rangkaian waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sistem tersebut
selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, juga bertujuan untuk memenuhi air baku metropolitan Jakarta dan daerah lainnya, produksi pembangkit listrik tenaga air, pengamanan banjir Citarum Hilir, kebutuhan pemeliharaan sungai, serta rekreasi seperti olahraga dayung. Selain banyaknya fungsi tujuan tersebut, variabel keputusannya dapat berupa bukaan masing-masing pintu bendungan dalam skala harian atau jam-jaman. Sistem yang sangat kompleks ini tidak dapat dioptimasi secara manual. Oleh karenanya, membutuhkan bantuan spreadsheet atau lembar sebar seperti Microsoft Excel, atau untuk kebutuhan yang lebih akurat dapat digunakan program optimasi menggunakan Artificial Intelligence. Terima kasih telah menyaksikan e-learning Water and Renewable Learning Center. Nantikan video e-learning kami selanjutnya.